Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Salman. Saya dari Prodi 5 PAI. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Pancasila dan juga membahas Pancasila di pra-era kemerdekaan dan Pancasila di era kemerdekaan. Mau dengar selanjutnya? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India, bahasa kasta Brahmana, adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu Pancasila yang artinya 5, sila vokal 1 pendek artinya batu atau sandi, alas, dan dasar. Sila vokal I pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah sila Pancasila dengan vocals I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sandi 5, atau secara harfiah adalah yang memiliki 5 unsur. Pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, RI Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah satu seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebut namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang 1945, di mana di dalamnya termuat isi perumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak itu, saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Adapun pengertian Pancasila secara terminologis, Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang 1945. Adapun Undang-Undang 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal. 1. Aturan-aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945
yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI mewakili seluruh rakyat Indonesia. A few moments later. Pancasila di era prakemerdekaan. Pancasila adalah ideologi dasar negara dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kajeng Raden Tumenggung, KRT, Rajiman Wetyodiningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, Rajiman Wetyodiningrat mengelontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945, 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Sumbernya yaitu yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga ketuhanan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima kesejahteraan rakyat. 2. Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negeri Indonesia, yaitu sila pertama, teori negara perseorangan individualis, sila kedua, paham negara class story, sila ketiga, paham negara integralistik. 3. R.I. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, R.I. Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu sila pertama, nasionalisme kebangsaan Indonesia, sila kedua, internasionalisme pri-kemanusiaan, sila ketiga, mufakat demokrasi, sila keempat, kesejahteraan sosial, sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah tadi penjelasan tentang Pancasila di era prakemerdekaan. Selanjutnya, Pancasila di era kemerdekaan. Pada di era kemerdekaan, selepas perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Sesudah itu dibentuk panitia kecil 9 orang untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI
dalam membentuknya Undang-Undang 1945. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh R.I. Soekarno, Muhammad Hatta, A. Maramis, Abdul Qohar, Haji Ahmad Salim, Ahmad Subadjo, Abikoyono, Ki Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta memperbandingkan perumusan dasar negara menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah penjelasan yang saya sampaikan tentang pengertian Pancasila serta Pancasila di pra-era kemerdekaan dan di era kemerdekaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me away from home.